kehidupan kita sehari-hari. Asik. Dalam bab pemberdayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini kenangan akhir-akhir kita. Saya coba masukkan ke presentasi itu. Apa sih, Bud? Suatu Ini yaminnya. Alay. Cepot alay. keberhasilan kita bisa peroleh dengan dua cara. Pertama, bisa dengan perjuangan ataupun nasib baik. Oh. Benar. Benar. Perjuangan itu nasib baik bisa kita peroleh. Perjuangan juga kita harus dapatkan dengan cara pemberdayaan diri dengan citra positif. Next. Pemberdayaan diri itu dapat kita caranya dengan pemahaman diri melalui 3 konsep, yaitu ada 3. Yes. Cara pandang, keyakinan, dan tingkah laku. Bagaimana kita memandang sesuatu hal atau masalah, kita memandangnya dengan positif. Kemudian keyakinan, kita yakin kita akan berubah dari pemberdayaan diri itu sendiri. Kemudian tingkah laku kita akan mengikuti dari keyakinan itu sendiri. Request minta di. Next. Nah, siapa itu? Tunggulah keterbatasan. Keterbatasan Kan itu orang-orang. lagi apa? Banyak keluhan. Tong bajunya sama Tong. Keterbatasan itu timbul dari keadaan situasi pasokan. Keadaan memicu keterbatasan, situasi pun memacu keterbatasan. Pasokan yang terbatas, ya keterbatasan. Tapi dalam hal positif, kita menanggapi secara positif, keterbatasan itu yaitu timbullah kreativitas, tantangan, dan cara baru. Kalau misalkan keterbatasan itu coret, keterbatasan itu mengandung banyak keluhan. Kita coret menghasilkan kita tumbuh, kita akan tumbuh. Kita akan tumbuh, terus Zek, tumbuh ke kita akan samping tadi. maju. Kemudian timbullah karya baru, kekuatan sembunyi kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan keterbatasan kita? Aduh. Karya baru. Next. Nah, dengan cara apa kita menembus Ini di mana? tembus batas? Tembus Pak. Jadilah manusia yang selalu berupaya menembus batas. Padahal sih seru ya, Tapi ini semua puncak datang. gunung seharusnya tidak membuat kita berhenti mendaki karena batas itu ada di mana-mana. Sekali kita merasa puas, maka batas tak lagi kita tembus. Ada sebuah jurang baru lagi terbentuk di depan kehidupan kita saat kita berhenti menembus batas. Jadi jangan sampai kita berhenti menembus batas. Next. Next. Nah, belum deh. Wah, ini. Menembus batas aja nggak cukup. Gimana? Kita harus dengan semangat kita harus dobrak batas itu. Dengan cara apa? Miliki tujuan yang jelas, kembangkan. Miliki inisiatif untuk berkembang, berpikir selangkah lebih maju, kemudian kembangkan rasa ingin tahu yang positif. Itu poin-poin yang Raja tidak membaca. Kemudian itulah poin-poin yang menurut saya Sabar, Ji. yang harus kita lakukan. Lanjut. Ini gimana? Mas Janika. Nah, sebenarnya batasan itu adalah batasan diri. Batasan diri itu setiap kita menentukan batas diri kita. Seorang manusia yang seorang zero akan berkata, I can, saya tidak bisa. Mereka memagari diri dalam ketidakmampuan sebenarnya. Kalau misalnya seorang zero berkata yes, I can, saya bisa, berarti mereka mampu melakukannya dan tidak membatasi diri pada lingkungan. Walau tak berhasil, seenggaknya at least sudah berani mencoba. Kita telah meluas batas ketidakmampuan kita. Itu. So, break your limits. Dirimu adalah batasmu sendiri. Ya Allah. Dotong lagi. Itu tidurnya kayak gini siapa ya?
Ya ini kenangan manis kita selama 7 semester ini. Itu baju totoh lagi. Dia cerita kadal sebenarnya yang menghambat batasan itu sendiri yaitu adalah si otak kadal kita. Otak kadal kita itu merespon rasa takut, merespon rasa marah dan nilai-nilai negatif. Itu adalah otak kadal. Sebenarnya otak kadal itu pada saat semangatmu membara, ketika akan mau dieksekusi ide-ide kita, ada rasa pesimis, ragu, mengancam rasa amanmu, itulah otak kadal. Biasanya otak kadal itu ngomongnya gini, jangan lakukan itu, nanti kamu bisa merugi. Jangan bertindak, pasti kamu gagal. Awas, jika kamu berbuat seperti itu, orang akan menertawakanmu. Kata-kata semacam itulah yang akan dibisikkan jika kamu berniat melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyamanmu. Sang pembisik itu bernama si otak kadal ini. Menurut Stephen pengarang buku Linchpin, otak kadal itu bukan sekedar konsep, tapi mereka nyata di otak kita masing-masing. Di dalam ilmu biologi disebut sebagai amigdala. Bagian otak ini bertugas untuk merespon rasa takut, marah, dan nilai-nilai negatif. Itu. Next. Setuju ya. Nah, bagaimana? Bagus. Bagaimana cara menghadapi si otak kadal? Ada caranya. Alay banget. Nah, dalam pengaplikasiannya kita ibaratkan sebagai ide si otak kadal dan neokortex. Dan neokortex ini sebenarnya bagian otak kecil kita yang merespon ide-ide kreatif kita. Jadi si amigdala ini, si otak kadal ini akan menghalangi ide-ide kita akan masuk ke sini, yang bakal melaksanakan ide-ide segar kita. Hadapinya dengan cara apa untuk menaklukkan si kadal? Inilah. So, next. Izinkan ide masuk. Jangan ada plan B dalam sebuah ide. Oh. Kemudian latih diri berpola pikir berlawanan dari si kadal. Rangkul kegagalan sebagai pengalaman dalam belajar, kemudian jangan membuat berbagai macam alasan. Itu tidak bisa otak kadal itu kita musnahkan, tapi kita hanya bisa buat dia siuman dengan cara ini. Next. Dialog batin. Batin deh. Ya, sayang dia nggak datang ya. Dialog batin itu bisa dibilang pesan tersendiri. Ada harapan dalam situasi, ada keinginan dari orang lain. Dialog batin. Seorang bego bisa berkata, saya tidak mempunyai sesuatu, saya nol besar. Berbuat optimal tapi hasil tak sepadan. Seringnya kita seperti itu. Berarti kita sedang mengalami kekosongan batin. Tapi ada yang menanggapi seorang gobe. Bayangkan capaianmu. Berarti kita keinginan dan harapan tercermin dalam apa yang kita lakukan dengan energi psikospiritual hati, yaitu kejujuran kita, anugerah dari Allah SWT. Sabar. Semester 1 Ya zamannya masih deket. Jangan masih lugu-lugu ya, pas masih lugu. Dengarkan batin. Dialog batin menentukan nada setiap dialog lahiriah dengan orang lain, berbagai peristiwa dalam hidup dan penciptaan itu sendiri. Lanjut next. Kalau kita menyimak dialog batin kita, ada banyak campuran perasaan, pengamatan, penilaian, komentar, kepercayaan, keraguan, harapan, takkan, kecemasan, celoteh, dan bahkan omong kosong biasa. Itu dalam batin kita muncul kata-kata seperti itu. Untungnya, untuk menciptakan kesuksesan hanya dibutuhkan satu dialog batin yang terilhami, yaitu kejujuran kita. Next. Perasaan mengubah. Ini jangan bolos-bolos. Lanjut Pak. Bentar. Saya coba mengaplikasikan ini dalam. Tindakan memberi istri. Pegang dulu. Nah, ini sebagai contoh saja sebenarnya. Sebagai contoh, jawaban itu ada sebuah perasaan mengubah. Tindakan itu contoh ya. Bisa kita sempurna.
Lanjut, kemungkinan rahasia itu mendukung 99,9%. Lawan Vincent. Pencegahan berubah diri dan jaga komunikasi. Ini saya coba aplikasikan dengan kenyataan yang Terlalu ini banget. pencegahan penanganan berbeda nyaman dan kesejahteraan. Jadi perasaan ini mengubah dialog batin kita dari yang negatif menjadi positif, mungkin dengan cara seperti ini. Tindakan kita apa, ketakutan kita apa, kemungkinannya apa yang bakal terjadi, kemungkinan kemudian pencegahannya dengan cara apa. Penanganannya seperti apa kalau misalnya kita tidak bisa mencapai itu, kita harus mencapai. Beri perhatian, kenyamanan dan kesejahteraan ya. Itu. Lanjut. Apa itu? Jadi rahasia itu kenapa 99,9%? Ini rahasia itu mendukung. Rahasia itu jawaban dari semua yang akan terjadi, yang telah terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi. Rahasia itu hukum ketertarikan. Kenapa sampai persentasenya lebih? Karena ini keberlakuan hukum ketertarikan dimulai dari gagasan akan menjadi kenyataan dengan cara pikirkan, katakan, dan fokus.